Ibu cuma sebentar aja, Ibu. Jangan. Loh, dia kabur. Ardi, sini. Aduh. Permisi, Mbak. Aja numpang sini. Kita udah lama, Mbak. Gua tahu saudara. Gua janji gua bakalan bantu Mbak. Alah, bantu apa? Ada di rumah di bawah. Mbak, sabar dulu, Mbak. Ada apa ini, Mbak? Sebenarnya ada apa ini? Coba sabar dulu. Ini apa ini? Ini apa? Seorang istri yang pengen mencari suaminya. Klien kita kali ini adalah seorang istri yang namanya yaitu Ina. Ina ini sudah berkali-kali mencari suaminya, tapi nggak ketemu juga. Apa ini? Enggak, kita ini dari Antv, Mbak. Ini kan mau bantuin Ibu Ina. Tapi tolong jangan ribut-ribut, mohon maaf, ini kan bulan puasa. Ini ngeselin nih. Kenapa, Mbak? Ada apa? Iya, dia menumpang atau tinggalin malas apa baru bantu. Gue sama Feli sama tim janjian sama Ibu Ina di rumahnya Ibu Narti, dan pas kita sampai di sana, di rumahnya Ibu Narti, kita kaget. Kita di sini kan jadinya kan repot. Mbak, ini kan saudara sendiri, Mbak. Saya tahu saudara Enggak, apa? coba jelasin dulu ada apa, Mbak. Coba jelasin dulu kenapa ini. Mbak bilang males tiba-tiba, kenapa? Iya, dia numpang doang di sini. Ngapain sih numpang? Aku bakal kerja. Alah, kerja apa? Saya udah langsung janji. Nggak bisa. Kalian udah lama tinggal di sini. Astagfirullahaladzim, Mbak, ini kan masih kasihan, Mbak. Mbak, ini kan masih saudara kan, Mbak? Jangan makin Mbak Ina kasihan. Dia nggak kemana-mana, dia nggak tahu dia tinggal di sini. Iya, tapi kan Mbak jauh-jauh dari kampung sini. Saya tahu, tapi dia di sini mau nggak pernah bantuin. Dorong, Mbak. Mbak, Mbak, sabar dulu dong, Mbak. Jangan seperti ini. Ina ini diusir sama Narti. Coba. Dibilang membuat beban keluarganya. Astagfirullahaladzim. Ibu cuma sebentar. Astagfirullahaladzim. Ibu cuma sebentar aja, Ibu. Jangan. Ada motor di situ, jedal. Tabrak motor Ina di situ juga. Dia langsung jatuh tersungkur di situ. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa Ibu? Kenapa ini? Astagfirullahaladzim, motor. Kejar motor, kejar ya. Apa Ibu? Astagfirullahaladzim, tolongin. Ardi, tolong Ardi. Takutnya kepalanya kena nih, astagfirullahaladzim. Tolongin. Ayo, bawa ke mobil. Astagfirullahaladzim, berdarah. Banyak berdarah. Tim segera bawa ke mobil, kita antar dia ke dokter terdekat. Mas itu ya, salah ya? Dokter, tolongin dokter ini, dokter tadi tabrak kanan. Kepalanya tadi berdarah. Kita tunggu di situ, anaknya nangis. Aisyah ini udah ditinggal sama bapaknya. Dan sekarang ibunya barusan kecelakaan. Astagfirullah. Mbak, ini nggak apa-apa, Mbak, jangan dipaksain loh, Mbak. Takutnya makin pusing. Ini Mbak, ini apa Mbak? Gelap nggak? Pandangannya gelap nggak? Mual nggak? Ini cuma sedikit doang, Mas. Ayo, Mas. Gak apa-apa, Mas. Sayang, Mas. Biar dia cepet ketemu sama ayahnya. Sebentar, ya Mbak, tenang dulu, sabar dulu. Ini kondisi seperti ini takutnya malah kenapa-kenapa. Tadi dokter, saya belum ketemu sama dokter loh, boleh atau enggak ini pencarian. Iqbal ini pergi nggak ada kabar sama sekali. Ibu ceritain dulu, ya ini suaminya kemana? Dulu kan dia permitnya tuh kan kerja dari kantor, tugas dari kantor 3 bulan, Mas. Tapi sekarang
nggak ada kabar gitu. Sempet sih pulang sekali gitu kan, udah gitu pergi lagi, nggak tahu sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Anaknya ditelantarin begitu saja, istrinya ditelantarin begitu saja, dia pergi menghilang. Saya telepon nggak pernah aktif lagi, nomornya nggak tahu lagi kemana nyarinya. Udah tanya sama pihak kantor, Udah mas, bilangnya kemana? katanya dia udah nggak kerja di sana lagi. Kantor bilang semuanya kerja di Jakarta, nggak ada yang keluar kota. Pamitnya sama Mbak kemana dia perginya? Bilangnya keluar kota. Kemana perginya pamitnya? Ke Kalimantan. Ke Kalimantan, tapi ternyata semua tugasnya di Jakarta. Iya, semua teman-temannya di Jakarta, nggak ada. Ternyata dia bohong sama kita. Masih saya nyariin mulu, nanyain mulu, dia kangen. Sabar ya, ini Oma Ella sama Bapak ini mau bantuin nyari ayah ya. Sabar ya Naya, berdoa aja, mudah-mudahan cepat ketemu ya Naya. Orang tua tuh nggak ada yang tahu. Mbak udah gimana coba dia datang ke rumah pergi. orang tuanya udah? Udah. Bilangnya apa? Nggak tahu. Malah mereka malah kaget gitu kan. Astagfirullahaladzim. Dia warga pikir kita baik-baik aja. Gitu. Padahal udah 7 bulan, mereka nggak tahu. Nggak tahu. Pak waktu ke kantor ketemu sama teman dekatnya nggak? Ada mas. Ada. Waktu itu kalau nggak salah ada temennya namanya Warno. Warno? Dia itu jualan daging di pasar. Mas. Coba kita tanya. Dia punya usaha daging Dia jual daging di pasar. di pasar. Mbak udah coba ke sana belum? Belum mas, makanya ini aku mau minta tolong Mas Mandala. Saat kita nungguin nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, cuma sedikit doang, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Kepalanya diperban di situ dan ada luka di kepalanya, kata dokter nggak ada masalah, baik-baik saja. Cuman luka tergores saja katanya. Jadi udah bisa pulang. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut pencarian. Ya berarti ibu bisa pencarian hari ini. Iya mas, ayo mas. Tapi kalau pusing nanti bilang ke kita ya. Kalau pusing ya, kita istirahat dulu nanti kalau pusing ya. Ya udah kalau begitu, Warno ini di pasar mana? Jual daging di mana? Di pasar mana? Pasar daerah Kebayoran Lama. Dari Kebayoran Lama ya. Udah kita ke sana dikasih tahu ya tempatnya ya. Sip, kita pelan-pelan turun yuk ya. Ya aduh ya. Pencarian pertama ke pasar. Katanya temennya Mas Iqbal yang namanya Warno tahu di mana keberadaannya Iqbal. Ibu pernah kesini nggak? Tempat tukang daging itu udah pernah kesini? Dulu pernah mas. Sama agak lupa. Begitu sampai pasar ya, kita langsung mencari di mana tempatnya tukang daging ya, tempatnya Mas Iqbal yang namanya Warno. Pak, isi Pak. Ya, Mas. Mas Warno ya? Warso ya? Warso. Ini Iqbal ya? Iya. Mas. Oh. Dari mana? Nah, ini Nggak tahu, ini kita mau nanya lagi malah. nyari Mas Iqbal. Saya mau nanya sama Mas Warno. Mas Iqbal, saya utang 5 juta mas saya. Kaget dong kita semuanya, terutama Mbak Ina. Dia kaget, lo utang yang mana sih? Nggak pernah utang kok. Utang? Utang apa Pak sampai sebanyak itu? Utang apa Pak? Mas? Katanya buat operasi anaknya. Dia minta tolong sama saya, dia nangis-nangis katanya anaknya sakit, makanya saya kasihan. Tapi ternyata Mas di mana Mas? Mas Iqbalnya di mana? Ya itu, kemarin saya terakhir ketemu ya sekitar 2 bulanan lah. Ketemu di tempat bengkel. Mas Warno ini bilang, terakhir saya ketemu sama Mas Iqbal di tempatnya Ardi, dealer mobil. 2 bulan yang lalu dia di showroom mobil sama temennya siapa tadi Pak? Ardi. Ardi. Iya.
Oh, di situ Ardi juga kerja di situ, di daerah sana? Iya. Di daerah mana Pak? Mobil mana? Di daerah mana? Daerah Cipulir. Daerah Cipulir. Iya. Begitu dapat informasi bahwa Ardi terakhir sama Iqbal dan di situ ada Mas Warno, dia ngeliat Mas Warno, ngeliat Iqbal sama Ardi di sana, kita langsung buru-buru ke tempatnya Ardi. Ibu tadi kan dibilang sama tukang daging, tolong bapaknya atau Pak Iqbal tadi kerja di dealer mobil. Sama temennya namanya Ardi, Ibu kenal nggak Ardi? Iya Mas, itu Mas Ardi itu temennya Mas Iqbal. Oh kenal ya berarti ya? Kenal ya, kenal. Mama, aku mau ke toilet dulu ya. Toilet. Oh, itu tuh ada tulisan toilet. Ya udah, cepet Oh, ya bisa Naya. sendiri? Cepet ya Naya. Bisa sendiri? Hah? Yaudah ini kita di sini nggak dapat apa-apa karena terakhir malah Iqbal ini punya utang yang belum dibayar dan ngakunya anaknya sakit keras padahal anaknya nggak kenapa-kenapa ya. Yuk kita tungguin yuk. Coba liatin itu si kliennya. Udah ke toilet belum? Kenapa Mbak? Anak saya hilang, Mas. Hah? Tunggu dulu, anak saya hilang. Hilang? Bisa? Iya, tadi kan bisa di mana? Enggak tadi aku tungguin di Loh. toilet gitu. Coba Terus aku tanya, kok Mbak gimana sih? Aduh, di mana toiletnya? Bisa, Aisyah. Mana? Sini. Aisyah, ya ampun. Kok bisa sih, Mbak? Toilet mana sini? Kok ditinggal? Hah? Iya, ini toilet ini coba. Aisyah, ada cewek perempuan nggak Pak di sini? Nggak ada sebelah sana coba. Loh ini anaknya ini adanya di sini tuh. Aku kan tadi nungguin di situ. Kenapa Aisyah kenapa saya Astagfirullahaladzim, jangan ditinggal Ibu, kasihan Bu. Kenapa saya? Kenapa? Sini. Mama ya maafin. Tapi kamu gak diapa-apain sama orang kan? Gak ada yang berusaha buat nyulik atau jahatin kamu kan? Udah mungkin cuma panik aja, mungkin cuma panik aja nggak apa-apa ya. Udah ya sabar ya Aisyah ya. Udah jangan misal lagi sama Ibu ya. Ya. Ibunya juga awasin terus Aisyahnya ya. Jangan ngelamun sendiri ya, kasihan ya anaknya ya. Maafin Mama ya, maafin. Ya. Ya udah nggak apa-apa kan Aisyah, bener kan? Nggak dijahatin orang nggak kan? Begitu sampai tempatnya Ardi, Mas, halo Mas, Bang nanya Mas, ada yang namanya Mas Ardi? Oh, Mas Ardinya tadi kalau nggak salah dia ke toilet sebentar. Oh, sebentar. Kalau Mas Iqbal, Kenal nggak Mas? Katanya kerja di sini juga sebenarnya ada fotonya. Ada fotonya Mas Iqbal nggak? oh lagi toilet? Nah nggak lama kemudian pas kita tunggu. Nah, itu mungkin tuh. Yang mana? Mana Mas yang baju hitam? Iya. Kemeja hitam itu. Adik, Mas Ardi. Hah? Adik, bawas kepalanya hati-hati. Loh, dia kabur. Ardi. Mesin. Aduh. Sorry. Astaga, akhirnya kita semua ngejar dia dan akhirnya ketangkep di situ di pinggir jalan raya. Sini. Ujung. Kenapa kamu lari? Nah, sini. Ngapain lo kabur? Hah? Ngapain lo kabur? Hah? Di mana Iqbal? Soalnya saya lari, saya nggak enak Mas sama Mbak Ina Mas. Lu nggak lihat gua? Kepalanya kayak begini lu lari lu. Hah? Lu apa? Lu nggak punya hati apa? Jadi lu kenal kan? Iqbal udah dipecat Mas. Si Iqbal bikin kasus gara-gara mobil Mas. Nah, sekarang mana Iqbal? Saya nggak tahu Mas. Maksudnya ngulangin mobil gimana? Bukannya Iqbal kerja sama lo? Iya dia udah dipecat Mbak. Lu nggak ngabarin istrinya kayak dia dipecat selama ini? Lu pernah ngabarin dia? Nggak apa. Saya nggak enak, takut Mbak Ina shock Mas dengar kabar berita dari Ya, saya. daripada sekarang lu nggak ngomong, sekarang dia tahu, dia lebih parah, dia lebih kagetnya. Kondisi seperti ini coba. Ini udah berapa lama dia bawa mobil kabur? Udah berapa lama Mas? Udah 1 minggu Mbak. 1 minggu berarti baru dong. Loh, terus sekarang Iqbal di mana? Harusnya lu sebagai temennya tahu dong. Oke, dia sekarang kabur bawa mobil itu sama siapa dia? Hah?
Saya nggak tahu dia pergi sama siapa. Dia dekat sama siapa saat ini? Ayo, lu nggak usah bohong. Lu pasti tahu sesuatu, nggak mungkin. Dekat sama siapa? Laki atau perempuan? Perempuan, Mas. Perempuan? Perempuan siapa? Cepat. Siapa? Hati-hati kepalanya. Ayo, hati-hati kepalanya. Hati-hati Lu kepalanya. ngapain kabur lagi ya? Lu kalau bohong nggak percuma. Udah lu nggak kasih tahu di mana Iqbal sama siapa? Sama siapa dia selama ini? Nah, tinggal di mana dia? Lu bohong lagi, gue laporin bos lu malahan. Udah direkam lu nih, gue laporin bos lu malahan ini. Ayo. Gue laporin bos lu ini. Saya sepertinya pernah lihat dia ada di panti asuhan. Ngapain panti asuhan? Lu pakai alasan segala lu panti asuhan. Orang bawa kabur mobil sekarang panti asuhan, ngapain di panti asuhan coba? Saya nggak tahu, Mas, kayaknya dia bilang bagi-bagi amal, Mas. Mak, Kasihan anak gua di Saya bohong ngomong, lagi, Mas. kasihan anak gua di. Mama saya lihat terakhir, Mas. Kasihan anak gua di nyariin bapaknya, dia kangen di. Mbak, saya juga ngerti, Mbak. Saya ngerti, Mbak. Saya tahu, Mbak. Oke Mbak, langsung kita cari ke panti asuhan aja. Yuk. Ayo. Awas kepalanya, hati-hati. Sampai di lembaga sosial, kita tanya sama pengurusnya, bener nggak Iqbal pernah datang ke sini? Oh ini. Iya. Ini Pak Iqbal yang bawa mobil kan, supir. Supir? Iya, dia kan bawa anak-anak itu angkot, ya. Bawa anak-anak untuk bawa ke undangan. Oh, ke undangan? Iya, mereka itu ke sini. Oh. Nah, dia itu baik sekali, nggak mau bayar dia. Oh gitu. Iya, tapi lama-kelamaan tahu-tahu anak-anak bilang Bapak bahwa Pak Iqbal ini minta uang sama anak-anak 20.000. Akhirnya Bapak mutusin lah udah jangan lagi gitu. Oh, jadi maksudnya dia malah jatuhnya malakin anak-anak yang di sini, Pak? Iya. Oh, dia tuh antar jemput anak-anak yang di sini Iya. buat keundangan yang dipanggil-panggil orang gitu. Iya, betul. Oh, maksudnya gitu. Jadi dia waktu itu nganterin anak-anak di sini. Anak-anak di sini. Iya, ke undangan. Tapi anak-anak di sini malah dipalakin, dimintain 20.000. Iya. Bapak nggak tahu dia dari rental mana, tinggalnya di mana? Nggak tahu. Enggak. Oh, Karena dia baik kan di sini, jadi Bapak senang gitu. Akhirnya. dia waktu kesini sama siapa, Pak? Nah, itu kalau nggak salah dengan perempuan. Perempuan. Siapa, Pak? Siapa Pak? Perempuannya Pak? Sari kalau nggak salah. namanya. Sari? Ya. Sari itu Ibu kenal siapa? Sari? Nggak kenal Pak, Sari itu siapa? Bapak nggak tahu. Saya juga cuma. Saya tuh istrinya Mas Iqbal Pak. Tapi Bapak nggak tahu cuman dia itu tahunya dengan Mbak Sari, ya datang ke sini. Udah dari sana itu udah kejadian yang ini nggak datang lagi. Kita tanya sama pengurusnya, Iqbal di mana, Pak? Saya nggak tahu Mas Iqbal di mana. Tapi yang saya tahu, Sari atau perempuan ini punya usaha nasi goreng di daerah Cimanggis. Kalau dia bilang itu, ntar ya sebentar. Jalan Cimanggis Raya lah. Cimanggis Raya? Ya. Ya udah kita coba cari aja ke Cimanggis, nanti biar tim dulu dia ngecek ke sana. Ya kan, karena nasi goreng di sana kan banyak banget. Oke Pak, makasih banyak ya. Setelah tim coba cross check, cari informasi kebenaran penjual nasi goreng yang namanya Sari, akhirnya tim menemukan penjual nasi goreng namanya Sari di sekitar Raya Cimanggis. Kita menuju ke sana. Sisi. Nasi goreng sini. Halo Mbak, apa kabar? Iya, mengganggu sebentar, mohon maaf, bisa bicara sebentar nggak Mbak? Agak sini bisa Mbak? Iya. Nah, Mbak Sari, sorry, Mbak Sari ini kenal sama Mas Iqbal ya? Tadi kita ke tempat panti asuhan. Katanya Mbak nemenin Mas Iqbal Harsono ke sana. Ini fotonya nih. Ini fotonya Mas Iqbal Harsono nih. Nah, ini. Oh, saya nggak kenal. Yang kenal itu Mas Ardi. Oh, jangan sebutin. Mas Ardi? Loh. Belum, bahkan terakhir katanya ke sana. Bilang sendiri loh panti asuhannya. Saya emang ke sana, tapi kalau cuman untuk mintain uang. Karena saya perlu modal. Iya Mbak, ada hubungan Enggak. apa? Mama Saya nggak ada hubungan minta uang apa-apa. sebentar. Kenapa? Kalau nggak ada hubungan, kenapa Mbak minta uang sama Mas Iqbal? Saya nggak minta uang sama Mas Iqbal. Terus saya minta uang ke anak panti karena apa, saya perlu modal.
Mas Ardi. Saya Sebentar. nggak kenal sama Mas Iqbal. Itu Sebentar, Mbak kan Mbak. udah di panti asuhan kerjasama Mbak, sama Mas Mbak. Iqbal. Berarti kenal dong Mbak. Saya nggak kenal sama yang namanya Mas Iqbal. Mbak, dengar Yang dulu. kenal Mas Ardi. Mbak, coba tolong jujur. Ini kan kita nanyanya baik-baik. Ini panti asuhannya sendiri yang bilang loh. Kalau Mas Iqbal Harsono datang ke sana sama Mbak, dan Mbak itu akrab banget katanya. Mbak akrab banget, malah dibilang Mbak itu ada hubungan sama Mas Iqbal atau bahkan istrinya. Katanya bilang seperti itu loh. Karena terakhir pengurusnya bilang Sari ini deket sama Iqbal. Marah di situ ini. Lo ada hubungan apa sama Iqbal? Saya jawab nggak? Saya itu nggak ada hubungan apa sama Iqbal. Kata Pak Ustadz, lu selalu berduaan sama Iqbal. Nggak mungkin lo nggak punya hubungan sama Iqbal. Saya nggak ada hubungan apa-apa, Mbak. Jawab nggak? Saya nggak ada Lu hubungan jujur apa-apa. nggak sama gua? Jujur nggak ada hubungan apa sama Iqbal? Apa sama Iqbal? Apa? Udah. Mbak ngaku dong, Mbak. Kan ini kan istrinya, kasihan loh. Gimana? Saya Iya, gimana? iya, iya, Gimana? iya. Saya gimana mau ngaku? Karena apa? Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Iqbal. Saya ini pacarnya Ardi. Dia merasa dia nggak ada hubungan apa-apa sama Iqbal, dia marah kira di situ. Pak, saya udah baik-baik ya, udah sopan-sopan sama Pak. Tolong Mbak, hargain saya. Ya Lu pelakor, lu bukan laki orang. Mbak, dia kan udah jelasin semuanya. Mbak, Mungkin bener. Mbak. Asalnya dia orang pacaran. Udah, ya. Pak Ustadz aja bilang ya Pak, tiga panti asuhan lu selalu berdua sama laki gua. Pelan. Iya, Mbak, sekarang sabar aja. Ya, yuk kita istirahat dulu aja, Mbak, istirahat dulu ya. Nanti coba cari kabar lagi ya ke tempatnya si Ardi ya. Jangan-jangan Ardi emang bohong ya. Kita cari informasi ke Ardi juga, ini nanti kita intai nih Ibu ya. Ya, Mbak Sari ini kita intai nanti ya. Bener nggak dia ini nggak ada hubungan sama Iqbal? Kita cari buktinya nanti ya. Kita cari kebenarannya ya. Yuk, Sekarang Mbak istirahat dulu deh, ini istirahat dulu, kepalanya. yuk. Akhirnya kita minta tolong sama tim yang lain untuk coba survei, cari informasi tentang di mana keberadaannya Iqbal. Jadi kita sekarang ini akan mencoba cari tahu. Tim kita bagi, ya. Sekarang kita ngintai di tempat kerjanya Ardi. Nah, kita ngeliat di sana itu ya Ardi lagi kerja di situ. Ya, dan tim yang satu lagi tetap ngintai di tempatnya Mas Hari ya, di tempat nasi goreng. Tim kita udah ngintai di sana. Ya, nanti kita akan sering ngasih kabar sama mereka. Jadi mending kita coba cari informasi aja di sini. Nah, itu dia datang tuh kayaknya. Iya. Coba kamera candid aja, takutnya kenapa-kenapa. Tuh, dia jalan tuh ke mobil. ya? Iya. Ke parkiran mobil tuh. Mau kemana dia? Nggak tahu tuh. Tuh, Bapak kita siap-siap Pak ya. Bentar lagi mobilnya jalan, kita ikutin pelan-pelan, jaga jarak Pak. Kamera ya, hati-hati jangan sampai ketahuan. Ya. Itu mobilnya udah gerak ya, kita hati-hati jangan sampai ketahuan. Pokoknya ikutin, jangan sampai lepas, Mas. Ikutin terus, jangan sampai lepas. Kemana tuh dia? Oke Pak, ikutin Pak. Dia ngasih sen tuh Pak ya? Ke kanan tuh. Kanan ngasih sen ke kanan. Ardi ini kemudian menuju ke sebuah perkampungan ya, yang padat penduduknya. Kemudian nggak lama dia masuk ke sebuah gang dan berhenti. Pak, ini mobilnya. Ini mobilnya mana? Coba Mas tanya Ini Mas. mobilnya Pak. Hah? Mana? Dia turun tuh, turun tuh. Kanan nggak? Mas. Akhirnya gue buru-buru dong, tanya sama warga setempat. Mas, dia lama tinggal di situ. Dikasih tahu sama warga kalau Ardi ini ternyata calonnya nikah. Orang yang mau nikah cepet, orang yang mau nikah kontrak, orang yang mau nikah kilat lewat Ardi. Siapa ditawarin Pak? Oh coba tawarin. Makasih Mas. Makasih Mas.
Ardi ada di keluar. Ya jadi tadi saya udah nanya ibu sama orang di sebelah itu. Jadi rumah yang datengin sama Ardi itu adalah penghulu. Jadi penghulu ini yang biasa nikahin orang yang pengen kawin kontrak, pengen nikah cepet, nikah kilat, ya itu orangnya. Jangan-jangan si Ardi lagi rencanain pernikahan Mas Iqbal dengan cewek lain, Mas. Waktu Ardi udah keluar dari tempat penghulu itu, dia starter mobilnya dan dia pergi menghilang. Gue bilang sama tim, coba ikutin, Jok, ikutin Ardi. Iya Bu, sabar dulu, jangan diikutin. Ini biar tim aja dulu yang ngejar si Ardi. Kita mendingan datang ke penghulu itu. Iya. Ya tadi tak. Iya, kita coba cek dong ya, kita paksa dia untuk ngaku. Bener nggak dia udah pernah nikahin? Ya sorry, Mas Iqbal. Ya Ibu ya, kita paksa dia untuk ngaku dulu Ibu ya. Mana Joko? Panggil Joko. Joko turun, udah turun. Pas turun ada Joko. Mana Joko? Jok, sini Jok. Jok, kejar mobil tadi. Yang dibawa sama Ardi, kejar mobilnya ya. Nanti kabarin gue kemana dia arahnya. Iya, gue bawa ke tempat penghulu ini ya. Kejar. Ayo. Udah, kita ke rumah. Kita langsung ke tempat penghulu ini. Ayo langsung. Setelah Ardi keluar dari rumah penghulu itu, buru-buru kita turun dari mobil. Dan klien kita, Ibu Ina, langsung lari sekenceng-kencengnya. Disamperin yang namanya penghulu ini. Assalamualaikum. 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 Pak, iya Pak. Bisa ngobrol sebentar Pak? Bapak, tadi Ardi kesini. Ada hubungan apa Bapak sama Ardi? Ngapain Ardi tadi kesini? Ngapain? Ada apa? Siapa? Iya, sebentar gini Saya Pak. cuma tanya. Tadi Ardi kesini ngapain? Tidak harus pakai kamera. Iya, Pak, maaf, Pak. Maaf Pak, ini biar kita jelasin. Rumah saya. Iya. Iya. Saya malu nggak kalau dipublikasikan? Enggak, Pak, kita Iya, nggak Bapak. akan Cuma buka tanya privasi tadi Bapak. Ardi Kita ngapain nggak akan kesini, buka Pak? privasi Ardi tadi Bapak kok, ngapain Pak. kesini? Bapak tenang dulu, sabar ya. Bapak ini kan penghulu, kita sudah tahu Pak. Ya kalau Bapak penghulu baik-baik, kenapa harus malu? Iya kan? Kita tahu tadi Ardi datang ke sini kan Pak. Bapak hubungannya sama Ardi apa? Bapak penghulunya dan Ardi adalah calo Bapak kan? Tuh, jangan disebut calo dong. Soalnya Saya ada malu. saksi yang bilang Pak, bilang seperti itu saksinya. Kalau nggak ada saksi bilang seperti itu, kita nggak berani bilang seperti Ini. itu Pak. Saya jawab dengan jujur Mas Ya, ya. jawab. Ardi itu memang 3 kali membawa wanita untuk saya nikahin gitu loh. Saya, maksudnya Bapak. Bapak mau nikah? Ardi, bapak perempuan. Iya betul. Minta dinikahin perempuan itu. Sama Sama? siapa? Sama Ardi. Sama siapa? Sama temennya siapa? Jangan-jangan. Iqbal, maksud Jangan-jangan Bapak. suami saya. Coba mana fotonya ini? Ini benar, Pak. Ini suami saya. Pak, mau lihat nikah dong, sama Pak. Ardi. Benar, Pak. Ya bener lagi. Ini. Astagfirullahaladzim Bapak. Mungkin, Pak. Nggak mungkin. Bapak nikahin dia sama siapa Bapak? Tapi pengakuannya katanya udah cerai dari istrinya. Astagfirullahaladzim. Saya nikahin. Saya justru kesini mau nyari Mas Iqbal. Bapak kan harusnya cek Pak kakaknya seperti apa, status perkawinannya. Kan buku nikahnya juga bisa Pak, jangan asal-asal. Jadi Bahwa Iqbalnya sendiri yang yakinin Bapak. status Iqbal itu belum cerai anak saya ini loh, Pak. Ini anaknya Mas Iqbal. Astagfirullahaladzim Pak. Kapan itu kejadiannya Pak? Kapan Pak kejadiannya Pak? sudah lama saya lupa, kayaknya hampir sebulan deh. Udah 1 bulan nikah. Marah di situ Ina. Sampai dia teken itu penghulunya, ngaku di mana suami saya, dia nikah sama siapa suami saya. Dia perempuannya siapa? Siapa perempuannya, Pak? Ada fotonya nggak? Kalau Bapak saya ada dokumentasinya nggak? Nama tinggal di mana sekarang? kalau ada Iqbalnya? fotonya, saya ingat itu yang saya. Apa data yang Bapak pegang sekarang? Iqbalnya
Apa ciri-cirinya Pak? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rambutnya panjang ya. Waktu itu pakai ketiban. Ada di mana? Bapak tahu nggak Iqbal di mana? Itu ke posisi Iqbal ini saya nggak tahu. Posisinya Ardi yang tahu. Astagfirullahaladzim, Ardi di mana posisinya? Coba cek, coba cari. Bapak, aduh Ardi ini yang kurang ajar nih. Ardi harusnya kita udah ketemu sama Ardi, Pak. Tapi Ardi ngakunya nggak tahu apa-apa Ardi ini. Saya merasa tidak enak ini saya. Siapa? Joko, Jok. Lu di mana Jok? Minimarket ya bang. Minimarket. Gue berhenti di depan minimarket. Terus? Nah, gue lihat mobilnya si Ardi udah berhenti di depan minimarket itu bang. Minimarket? Kayak nama seorang bang di depan minimarket ini bang. Buru-buru kita di tempat penghulu itu menuju ke tempatnya Joko yang lagi ngintai di minimarket. Janjian sama orang, udah datang belum orangnya? Belum kelihatan nih. Hah? Belum kelihatan orangnya, dia masih sendiri berdiri di depan mobil di depan minimarket ini. Belum kelihatan orangnya. Yaudah kita ke sana aja nih. Ya, yaudah kita ke sana Jok ya. Kasih share location-nya ya. Oke, ya. Oke, tungguin ya. Oke, Mama kita langsung ke sana aja. Bapak, terima kasih Pak ya. Oke Pak ya. Iya, oke banget. Terima kasih Pak. Kita buru-buru Pak ya. Ayo. Ayo pulang sekarang. Sherlocknya di sini nih Pak. Pak, pelan-pelan Pak, Pak. Ayo tuh, Joko tuh. Udah sesuai nih Pak. Udah gini Pak, mana Joko? Ayo. Jok, mana? Di minimarket ini. Oh itu? Ardi dari sini. Oh itu Ardi sama siapa tuh? Siapa? Si itu kan sama. Yang jual nasi goreng itu siapa namanya? Yang jual nasi goreng. Langsung dong. Oh ya Sari. Ayo Mbak Dek, turun lah Dek. Langsung sama. Ardi, sini. Lu bohong lagi lu, ah. Langsung kita tanyain di situ, Ardi, lu ngapain bohong selama ini? Ardi, tega lo bohongin gua ya. Mas Ari juga, kalian tukang tipu, tukang bohong. Maksud kalian tuh apa bohongin saya? Lu kebangetan lu bro, ah. Kurang ajar ya Kebangetan nih kalian orang ya. nih. Kemarin kita kejar-kejar lu ngomongnya pengen bantuin dia mana lu, ah? Lu ternyata selama ini calo nikah lu ya. Lu selama ini sengaja kan? Hah? Nutupin semuanya sengaja kan? Gua tanya masalah Ajar Iqbal. lo, Ardi. Bohongin lo ya. Lu bawa Iqbal ke tempat penghulu apa maksudnya? Coba. Jauh, ngomong yang bener lu, Dik. Ngomong Lu kan calo, lu pasti berusaha ngambil keuntungan kan? Maksa-maksa. Bukan begitu. Lu juga. Lu nggak tahu apa-apa Mbak. Gak tau. Gimana sih? Saya baru mau menghubungin Ardi, baru ke Iqbal. Ayo Mas, jawab Mas. Ngomong dari tadi diam aja Enggak ngomong. kasihan apa, ha? Gua udah baik banget sama lu, Di. Ini balas lu sama gua. Hah? Lu mau apa? Duit? Lu punya hati apa? Lu kalau cari duit lihat dong. Lu lihat dong. Kalau saya lu mikir di situ, ini anak kecil coba. Anak gua kasihan nyari bapaknya, Di. Kalau lu punya anak gitu gimana lu? Hah? Lu punya anak gitu gimana lu? Jawab, ngomong. Ayo dong, ngomong lu dari kamu bisa diem doang ya? Kamu jelasin. Dari kemarin lu ngomong cuma salah. Gua butuh penjelasan sekarang. Ngomong nggak? Kita tanya di mana Iqbal sebenarnya di mana? Ardi nggak mau cerita banyak. Dia bilang saya akan tunjukin saja Mbak. Saya sudah nggak kuat ngelakuin ini semuanya. Lebih baik saya tunjukin semuanya dan ambil kesimpulan sendiri di sana. Astagfirullahaladzim. Ini anak. Jelas dari tadi lu nggak ada cerita. Artinya kita tuh udah Gila, tahu. lu. Sekarang gua udah tahu di mana Iqbal, kasih tahu di mana. Lu jangan bohong mulu dari tadi, bohong mulu sih lu. Oke, saya bercerita, Mbak. Oke. Sekarang Jok, ikut dia, Jok. Ikut dia, lu ikut mobilnya. Kasih tahu. Lu juga di mana? Kasih tahu. Kasih tahu. Lu masuk. Ya kita konvoy Jok ya, kabarin kita. Iya, kabarin kalau konvoy ya nanti ya. Kita ikutin Ardi dan Ardi menunjukkan sebuah kafe. Di situ katanya ada Iqbal lagi janjian sama seseorang.
Begitu sampai kafenya, kita langsung masuk ke dalam kafe. Langsung di situ istrinya Iqbal marah-marah. Astagfirullah. Kita kaget semuanya di situ. Kita ngelihat Iqbal sama seorang perempuan dan ternyata itu adalah Narti sepupunya. Sama Iqbal, kemana aja Mas selama ini pergi, kenapa Mas nggak ngasih kabar, apa Mas udah lupa sama Nana? Dia itu Aisyah tuh Mas, nyariin kamu tiap hari, nanyain kamu. Dia kangen sama bapaknya, banget sih kamu. Kamu punya anak perempuan Mas. Selama ini kamu tuh nggak pulang, nggak ada kabar. Ini jawabannya bener-bener. Kamu juga ngapain sih Mas? Kamu udah tahu ini laki saya. Astagfirullahaladzim. Abang harus gitu, Mbak. Kita ini semua saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Saya dong. Istighfar lah, istighfar dong. Ini kan suami orang, kok mama ngerebut-rebut juga? Masa nggak punya hati, Mbak? Nggak ada laki-laki lain apa selain suami saya, nggak ada laki-laki lain banget tuh di luar negeri ke rumah suami saya, Mbak. Dia mau lihat tuh anak aku tuh, lihat. Akhirnya di situ kebongkar semuanya kebusukannya Iqbal. Dia ternyata nikah lagi sama yang namanya Narti ini. Dan di situ Ina langsung marah, pernikahan kamu tidak sah alias saya batalkan. Pernikahan kalian tuh nggak sah, tau nggak? Sikap apa, Mbak? Saya yang mengatar. Sakit mana aku? Hati aku yang lebih sakit. Maju jangan dibilang. Itu bagaimana? Mana lebih tega apa dari aku? Nggak ada laki-laki lain. Tanya yang dia. Tanya yang suami kamu juga. Cukup apa? Cukup. Perempuan nggak bisa bahagiain laki-laki, aku udah bosan. Aku udah bosan, kamu nggak bisa Seharusnya aku yang bosan. bahagiain anakku sebagai laki-laki. Aku bosan hidup susah. Gak bisa gitu dong, caranya kamu ingat anak, Mas, ingat. Anak aku itu anak kamu, Mas. Gua sayang sama dia, gua gak cinta lagi sama lo. Udah Mbak, astagfirullahaladzim. Mbak, udah. Mbak, udah Mbak, astagfirullahaladzim. Sama-sama. Kurang ajar lo. Baru dia. Bagaimanapun juga seorang anak tetap sayang sama ibunya. Apalagi ibunya dalam keadaan dikecewakan, dizolimin, dia semakin sayang sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Cuman gara-gara seorang perempuan jadi seperti ini rumah tangganya. Ya, anak jadi korban, ya. Istri ditelantarkan, keluarga berantakan. Masa harus seperti ini coba? Dan yang lebih parah lagi itu saudara sendiri, ya. Saudara sendiri yang melakukannya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bagaimanapun juga seorang ibu dan seorang anak itu punya hati dan punya perasaan. Mereka harusnya diberikan kasih sayang, perhatian, dijaga, dipelihara.
dilindungi, bukannya malah dicampakkan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Allah bisa marah seperti ini. Jangan pernah melakukan seperti ini. Ini pelajaran buat kita semuanya. Ya, jangan pernah melakukan seperti ini. Walaupun kita benci sama istri kita, tapi jangan pernah melakukan seperti ini. Sungguh mencintaimu. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu.